Selamat bergabung para peserta kelas berbagi. Untuk sesi 1 kita akan membahas tool alternatif untuk penyusunan skripsi yang lebih baik. Apa atau materi apa, pokok bahasan apa yang ingin saya sajikan untuk kita bahas? Pertama adalah tentang bagaimana mengoptimalkan kelas bimbingan online melalui Google Classroom. Yang kedua, bagaimana kita mencek keaslian naskah atau tulisan kita. Yang ketiga, bagaimana kita menelusuri referensi atau pustaka secara online, baik yang nasional maupun internasional. Yang kedua, bagaimana kita merujuk atau melihat dinamika SMK sebagai realitas atau praktik real dalam pendidikan kejuruan melalui official website-nya dari Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud. Yang kelima, kita akan menggunakan tool referensi manager pustaka atau secara spesifik itu dengan Mendeley. Apa yang akan kita peroleh setelah mengikuti kelas sesi 1? Pertama, peserta kelas akan dapat melakukan transaksi online atau bimbingan secara daring dengan pembimbingnya tentu. Manakala pembimbingnya sudah menggunakan layanan daring dalam layanan skripsinya. Yang kedua, melakukan pengecekan keaslian naskah atau tulisan secara mandiri. Yang ketiga, mencari, memilih, memilah serta mengunduh pustaka terkini. Yang keempat, mencari, memilih, memilah dan mengunduh naskah kebijakan terkait dengan pendidikan kejuruan di Rektorat PSMK atau di UNEPOK UNESCO. Yang terakhir, kita bisa menyusun dan mencitasi tulisan serta membuat daftar pustaka secara sistematik dan otomatis. Materi pertama tentang kelas bimbingan skripsi secara daring. Media yang kita gunakan adalah Google Classroom. Pembimbing sebagai guru, mahasiswa sebagai siswa tentu di sana di kelas Google Classroom. Media ada 2 yang bisa kita gunakan, yaitu pada tahapan menyusun proposal dan pada tahapan setelah ujian kelayakan proposal. Tujuannya apa kita membahas bagian ini? Ini untuk memfasilitasi penyampaian naskah proposal atau laporan penelitian secara daring, manakala tatap muka dengan dosen kita sangat terbatas oleh kondisi darurat COVID. Bagaimana sih strukturnya atau fitur atau bagian yang ada di layanan bimbingan secara daring? Pertama itu ada panduannya, sub kedua adalah proposal, di dalamnya ada sub proposal 1, 2, dan 3 terkait dengan bagaimana kita mengupload berdasarkan revisi dan selanjutnya bisa jadi berdasarkan babnya. Yang kedua, pasca ujian proposal itu ada panduan, ada proposal, ada preskripsinya. Maksudnya adalah bahwa bagaimana kita transaksi secara daring setelah ujian proposal, di mana di sana akan terlibat 4 dosen, pembimbing, dan 3 penguji. Itu sebagai teachernya. Tapi di sini siswa hanya 1, yaitu oleh mahasiswa saja, 1 orang yang telah diuji proposalnya. Yang kedua, proposal yang terkini yang sudah di ACC, kemudian bagaimana revisi proposalnya, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana laporan akhir disusun dalam naskah dokumen skripsi. Materi kedua tentang cek plagiasi atau plagiarism checker. Apa sih itu?
adalah sebuah tool untuk memeriksa keaslian atau naskah atau tulisan atau skripsi khususnya di sini secara daring. Mengapa diperlukan? Jika ditemukan kemiripan tulisan lebih 20% akan mengagalkan kelulusan Anda di saat ujian meja hijau. Atau pasca atau setelah Anda mendapatkan gelar kesarjanaan, manakala diklaim bahwa karya Anda adalah karya yang lain dan ternyata ada plagiasi dari naskah yang lain sebelum dipublish karya Anda atau lakukan karya Anda. Itu pentingnya cek plagiasi. Yang ketiga, bagaimana caranya sih? Kita bisa gunakan dengan tool atau platform cek plagiarism, namanya plagiarism checker secara normatif bahasanya gitu. Salah satunya adalah di plagiarism detector net. Ini bisa dalam bahasa Indonesia dari setting. Tentu ini kita pakai yang tak berbayar dulu, boleh ya, gratis. Ada juga paket berbayarnya. Bagaimana kita mengupload atau mengcopy paste teks, kemudian memeriksa cek plagiarisnya, kemudian hasilnya atau tingkat kemiripannya, dan bagaimana kita mengunduh hasil analisis plagiasinya. Yang keempat, bagaimana sih menghindari dan memperbaikinya manakala naskah kita mempunyai tingkat kemiripan yang sangat besar, lebih dari 20% misalnya. Di sana kita ada tool untuk membantu memparafrase atau menata ulang tulisan yang ada sehingga versi kita menjadi berbeda dengan versi yang kita sadur atau kita kutip. Prinsip utamanya sebenarnya adalah kita dengan cara be original. Tentu tulisannya yang baik, tulisan yang asli kita akan terhindar dari plagiasi. Dan materi yang ketiga tentang dinamika SMK yang ada di websitenya psmk.kemdikbud.go.id. Apakah itu di sana? Adalah official website atau website resmi dari Direktorat Pembinaan SMK yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, subdirektorat, subdit. Di dalamnya adalah Direktorat Pendidikan Vokasi di direktorat, tapi ada subdirektoratnya PSMK. Berisi tentang informasi terkait dengan dunia SMK secara praktis, real. Apa saja yang tersedia di sana? Ada naskah akademik, peraturan-peraturan yang berlaku, yang baru terkait dengan kurikulum, mapel, KD, dan lain-lain. Ada buku ajar digital atau e-book dan materi ajar digital lainnya terkait dengan SMK. Mungkin video pembelajaran selain buku digital. Yang berikutnya adalah ada berita dan informasi terkait dengan event, kontes, atau program lainnya yang dijalankan di Direktorat PSMK. Apa manfaatnya bagi kita untuk menyusun skripsi? Pertama, kita bisa menjadi rujukan referensi naskah kebijakan sebagai dasar pijakan untuk melihat, memahami, dan menemukan permasalahan dunia SMK sebelum terjun ke sekolah. Secara praktis, manfaat yang bisa kita gunakan adalah bisa kita menelaah struktur kurikulum, mata pelajaran, rumusan KD, dan tersedia buku ajar sesuai mata pelajaran yang berlaku pada kurikulum yang berjalan.